Coba Munir jelaskan dulu apa sih Eh, teladan-teladan Nabi Muhammad yang sudah kamu lakukan dalam hidupmu? Coba apa aja? Saya ketik, teladan-teladan, saya ketik. Tunggu. oke, Apa aja ketik dulu. yang menurut satu Ada kau yang di, itulah yang paling baik dari Nabi Muhammad. Coba sebutkan apa teladan dari Nabi oke, Muhammad yang paling baik yang sudah kamu yakini kau teladani kau ikuti. Coba apa satu? ya. Pertama ada yang diperintah oleh Nabi. Jadi Ada kalau yang kita nggak diperintah. melaksanakan, Apa itu yang diperintah? ada yang diperintah, Ah, ada ya kan. Ada yang Nabi eh, tidak diperintah, cuma Nabi membolehkan. Ada yang Nabi kerjakan, namun kita contoh. Nah, perbuatan yang diperintah ada Nabi yang itu Nabi hukumnya wajib, kerjakan tapi kita contoh. perintah. Apa aja nih? Contohnya apa? Seperti apa? Spesifik Misal dong. sholat, misal sholatlah seperti aku sholat, kan Oh, gitu. sholat. Terus penjelasannya di hadis, ya kan? Itu yang diperintah. Eh, jangan minum homer gitu kan. Nah itu Oh, kan tidak minum perintah nih. homer. Nah itu terus eh, perintah sunat mengikuti Ah, imilah Ibrahim itu perintah dari oke, Nabi, ya oke, kan? oke. Ah, Nah itu. Terus ada yang Nabi kerjakan yang kita contoh, misal kalau mau keluar rumah baca doa ini, kalau mau masuk rumah baca doa ini, kalau mau bangun tidur baca doa ini, terus mau tidur baca doa ini. Itu sunnah itu, nggak dikerjakan nggak apa-apa, karena Nabi nggak perintah kan. Nah, misal lagi mau masuk rumah harus kaki kanan dulu, itu sunnah itu. Kalau mau keluar rumah kaki kiri, itu. Nah, ada yang Nabi tidak perintahkan, ada yang Nabi tidak larang. Contoh apa? Itu hukumnya mubah itu. Contoh makan, ya kan? nggak Makan. ngerti Nabi aku. tidak perintahkan. Oh, Jadi ngerti? atau bentar, bentar. Berarti aturannya hanya kayak gini doang, Munir. Ya, itu kan yang penting kan ibadahnya. Kita tuh kan punya rukun Islam, rukun iman, ya kan? Yang pertama tuh yang paling esensial itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Beriman kepada apa? kitabullah. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Rasul. Kenapa kalian harus beriman kepada Ya, Rasul? ya iyalah beriman kepada seluruh nabi kan. Loh, apa sih artinya beriman? Beriman itu artinya percaya, membenarkan Oh, bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul yang oh. benar, jalan yang lurus. Apa bedanya beriman kepada Nabi dengan beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah Hmm. adalah Tuhan. Beriman kepada Nabi adalah Rasul yang diutus untuk rahmatan Bisa linnas, nggak untuk beriman semua kepada Allah alam. tanpa Muhammad? Tanpa beriman kepada Muhammad? Oh, nggak bisa karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan ke Allah. Emang apa Muhammad Gimana pernah ya? bertemu langsung dengan Allah? Nabi Muhammad memang pernah Ah, bertemu langsung, cuman coba. tidak Gimana? secara langsung Oh, tidak. melalui tabir, Oh, melalui tabir apa gitu, mimpi kan? pelindung. Waktu tidur dia di rumah Melalui Umi mimpi Hani pun kan? enggak mungkin. Aku Iya. nggak tahu kalau ada mimpi, tapi nggak mungkin. Allah itu tidak bisa Oh, dilihat, tidak bisa didengar suaranya. jadi alasanmu mencintai nabimu itu ini ya. Jadi Ini ada karena diperintah perintah, bro. ada yang tidak diperintahkan tapi boleh perintah Nabi dikerjakan. Mau masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, Ya doa ini dan itu kan itu. nggak wajib, itu Oh, nggak baru wajib. sholat seperti aku sholat. Nabi Muhammad itu sholat seperti apa? Karena cara sholat beda-beda juga posisi kakinya. Ya, Iya loh, ya beda tangannya pun tergantung para ada loh sahabat dulu letak melihat. letak tangannya juga. Jadi yang mana yang betul? Baru Iya tidak minum kan Hammer, para tidak sahabat minum Hammer. Tapi pernah juga ada ya itu anggotanya Muhammad itu mabuk. mabuk. Bahkan di surga Nggak pun ada ada. Hammer kok. Gimana itu? Iya Hammer cuman tidak memabukkan. Loh, Hammer mana ada lagi Hammer? Kalau Hammer tidak memabukkan, kenapa dilarang minum Hammer? Hmm.
Kau nggak konsisten. Iya Kau tidak bilang mau hammer. gini karena yang dilarang itu kan mabuknya. Kalau mabuk ya kan Oh, bilang baik jadi nggak. sedikit ataupun banyak. Apa Begini bedanya begini hammer begini. di sorga dengan hammer di bumi ini? Sama-sama dari Oke, anggur juga. oke, gini. Kenapa Omar di dunia ini diharamkan? Hmm. Kata Nabi Muhammad kan gini. Apapun yang sedikitnya itu menyebabkan kamu mabuk, banyaknya. Apa yang banyaknya itu menyebabkan kamu mabuk, sedikitnya pun haram. Nah, makanya itu diharamkan. Oke, Sedikitnya pun naik haram. Karena mobil dia orang bisa mabuk memabukkan. loh. Naik mobil orang nggak bisa mabuk. Berarti haram naik mobil. Beda mabuknya Loh, orang kan naik sama mobil itu. mabuk. Naik mobil Enggak. itu istri saya Itu itu kalau naik mobil bisa mabuk itu berarti haram naik mobil. mabuk nggak disengaja tak apa-apa. Tapi Loh, kalau misalkan itu bukan sengaja mabuk. pengen naik mobil supaya mabuk itu Ada orang naik mobil tidak disengaja. ada orang pengen sengaja mabuk. Aku mau Loh, pengen naik mobil berarti supaya kalau kita mabuk. Nah, minum itu hammer haram. tidak sengaja untuk mabuk boleh. Bukan tidak sengaja, itu memang pengen Loh, mabuk. kan yang sekarang ku tanya sama kau, yang salah itu hammernya atau mabuknya? Homernya itulah yang bikin mabuk Loh, lah. jadi kalau minum Kalau homernya hammer nggak tidak bikin mabuk boleh seperti nggak? Kalau minum hammer itu kalau tidak mabuk homernya boleh? boleh seperti homer di surga kan nggak bikin Oh, mabuk, berarti nggak berarti nggak apa-apa. konsisten dong. Kenapa dikatakan jangan Nggak minum hammer? konsisten. Ya iyalah, ku tanya samamu, yang haram itu hammernya atau mabuknya yang haram? Ada nggak hammer di samping kamu? Gitu? Loh, saya terbiasa minum hammer, nggak mabuk. Enggak, hammer catokkan ke kepala kau. Loh, kalau dicatokkan itu bukan minuman. Minuman itu dimasukkan ke mulut. Apa kalau di ajaran Islam itu minum itu dicatokkan ke kepala? Tambah mabuk. Hah? Coba. Hammer itu kan ada yang kayak seperti godam besi itu. Loh. Oh, kalau itu hammer itu. Kamu homer apa hammer? Ya Kalau terserah. hammer nih, Terserah. kau. Homer. Oke lah, terserah kau. Anggur gitu aja lah. Kau. Oke, sekarang aku tanya. Anggur. Yang haram itu anggurnya atau mabuknya? Anggur kalau nggak difermentasi nggak apa-apa. Loh, berarti itu apakah anggur yang tak difermentasi itu bukan anggur juga namanya? Ya anggur, cuman kan nggak ada alkohol di situ. Nggak menimbulkan zat alkohol. Berarti yang haram itu bukan anggurnya, tapi mabuknya dong. Semua anggur itu mengandung alkohol, tergantung berapa lama anggur itu didiamkan. Iya. Kalau makin lama dia makin tinggi, makin mantap. Apalagi kalau sampai ada 2 tahun dia ditahan, wis, makin mantap itu. Makanya Ben ya, kalau kau ini cari-cari kesalahan di dalam Islam nggak ada. Justru dari sendiri nanti yang blunder. Justru dari semua yang kau tunjukkan di sini, menurut saya ini menurut saya ini bukan kelasnya wahyu dari Allah. Ini kelasnya adalah tata krama yang ada di lingkungan masyarakat. Di budaya Jawa ada ini, di ajaran Jawa. Orang Batak aja membangun rumah ada peraturannya kok. Bentuknya pun ada, hari-harinya pun semua diatur. Jadi artinya level kalau levelnya seperti itu wahyu dari Allah, maka saya katakan wahyu Allah itu selevel dengan adat istiadat yang berlaku di daerah. Hingga ada yang spesial. Nah, contoh yang berikut kita sunat. Dari mana kau tahu ajaran sunat? Ada nggak di Quran kata sunat, Munir? Ikutilah mila Ibrahim. Iya, mila Ibrahim itu seperti apa? Ada nggak dijelaskan? Sunat. Di mana itu dijelaskan sunat itu mila Ibrahim? Ya sunat itu kan Nabi Ibrahim. Iya, di mana ada kata sunat di Quran itu? Hadis dengan Quran itu jaraknya berapa tahun, Munir? Berapa tahun aja, yang penting hadis itu ucapan Nabi. Jaraknya 200 tahun. Enggak. Baru di sunat di hadis itu usia berapa hari di sunat? Ya, enggak apa-apa kalau kau enggak nerima. Muhammad apakah disunat? Nabimu itu disunat apa enggak? Nabi Muhammad sejak lahir dia sudah disunat dalam keadaan. Oh, berarti Nabi Muhammad itu tidak mengikuti Nabi Mila Ibrahim dong?
Enggak, karena setelah berapa tahun, berapa terus hari dia berarti diulang oleh kakeknya. kalau disunat begitu, lagi. kalau Nabi Muhammad itu tidak mengikuti mila Ibrahim, mengapa kalian tidak mengikuti mila Muhammad aja tentang sunat? Karena kita, iya semuanya kita Kan kalian kan harus ikut. beriman Sekarang kepada aku tanya Nabi sama kau, Muhammad. mana Mila itu. mana lebih tinggi bagimu itu, Ibrahim atau Muhammad? Ya dua-duanya, karena kami di dalam sholat pun disebut Sekarang dua-duanya. kalau dua-duanya sama level, contoh, di mana persamaan levelnya antara Muhammad dengan Ibrahim? Coba tunjukkan dulu level Ibrahim itu persamaannya. mempunyai keistimewaan tersendiri. Iya, apa keistimewaannya Ibrahim? Yaitu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, karena dia orang yang paling bertakwa. Sekarang pertanyaannya, mana lebih bertakwa, Ibrahim atau Muhammad kepada Allah? Ya sama, setiap nabi itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Loh, kau bilang tadi paling, berarti ada yang tidak paling. Enggak lah, semuanya itu enggak beda. Kalau paling itu berarti ini paling hebat, berarti hanya satu. Enggak punya keistimewaannya. Tadi kau bilang itu paling takwa. Ujiannya paling berat itu. Oh, ujiannya, oke, ujiannya paling berat. Jadi kalau ujiannya paling berat gimana itu? Ya kan. Muhammad ini, apa ujiannya? Sekarang bertanya, Muhammad Nabi ujiannya Ibrahim, apa? Ya kan? Nabi Ibrahim diuji mengorbankan anak. Sedangkan Nabi Isa itu tidak sampai ke anak karena dia jomblo. Bukan, Yesus, kita nggak ada. Yesus nggak ada di Quran. Yesus nggak ada. Makanya Nabi Ibrahim itu dilari dengan enggak. Kau jangan lari. Yesus tidak ada di Quran. Isa. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Muhammad apa yang diuji? Ibrahim apa yang diuji? Nabi Muhammad ujiannya apa ujiannya Nabi Muhammad? Coba jelaskan dulu sama kita apa ujiannya Nabi Muhammad. hijrah dina. Agak jelas. Mungkin dulu apa ujiannya Nabi Muhammad? Iya banyak ujian para nabi itu. Iya, coba apa ujian Nabi Muhammad? Sampai giginya patah dilempari oleh orang Taif pernah. Loh, tapi Nabi Muhammad dulu ujiannya apa? Kok bisa sampai dilempari giginya rontok? Bukan rontok, janganlah pakai kata rontok. Oh, jadi apa? Patah. Patah giginya. Oh. Apa ujiannya kok sampai dilempari giginya patah? Ya karena kan memang orang-orang kafir itu termasuk Yahudi itu menolak kenabian. Oke, pertanyaannya mengapa mereka menolak kenabian Muhammad? Karena kalau nabi itu tidak sesuai dengan keinginannya itu, yang melarang kebiasaan-kebiasaan buruknya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi itu apa kebiasaan orang Yahudi rupanya? Ya banyak, berzina, mencuri. Loh. Orang-orang Yahudi berzina pun udah dilarang kok di dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau hanya kayak gitu di kitab mereka itu dilarang berzina. Apa coba lagi? Kata siapa? Daud aja disuruh berzina oleh kitabmu kok. Di mana Daud disuruh berzina? Coba di ayat berapa? Bentar. Sekarang gini, apa yang dilakukan orang Yahudi itu? Mana? Apa yang dilakukan orang Yahudi waktu itu? Apa mereka berzina? Daud aja, apalagi orang Yahudi, Daud. Bahkan nenek moyang Yesus pun dituduh. Sekarang saya tanya orang Yahudi yang di zaman Muhammad itu, apa mereka berzina? Di kitab mereka sudah ada larangan itu. Kalau Muhammad melarang mereka berzina, orang Muhammad bolehkan 4 istri kok. Orang Yahudi nggak ada 4 istri loh di dalam hukumnya. Iya, nggak ada. Ya, itu kan setahu saya orang Yahudi nggak ada 4 istrinya. Kalau itu sesuai kitab suci, nggak ada loh. Itu Daud 100 itu Salomo 1000. Udah lari, itu udah melenceng. Itu nggak sesuai dengan kitab suci. Melenceng? Loh, ada kok peraturan untuk raja itu nggak boleh punya istri banyak, lebih dari 1. Nggak boleh. Ada larangannya, seorang raja nggak boleh punya istri lebih dari 1. Berarti Daud masuk neraka nanti? Bukan masalah masuk neraka. Bukan lari. Sekarang kutanya sama kau. Yang kutanya sama kau sekarang itu, apa sekarang yang kau banggakan dari Muhammad sebagai nabimu? Muhammad itu adalah nabi yang bisa mempersatukan umat, tidak terpecah belah, semuanya menyeru kepada agama yang satu, yaitu Islam.
Dan Oke, Al-Quran sebagai sekarang bagaimana cara dia mempersatukan? Apakah melalui buku dakwah atau aturan. perang? Ya melalui peraturan-peraturan di Al-Quran. Loh, Itu sekarang aku cukup tanya sama kalau kau, kita mau berapa kali memberikan. Muhammad itu berperang selama hidupnya untuk mempersatukan? Ya, banyak kan. Banyaknya berapa? Ya nggak tahu. Masa Kemarin kita kami masih bahas berhitung, kan? itu ada 69 kali atau 64. Dia menjadi pemimpin langsung di depan itu sebanyak 27 kali. Itulah caranya mempersatukan. Ya bagus lah. Itu karena Oh, jadi bukan diperangi. dakwah ya, bukan dakwah ya, tapi berperang ya. Kalau diperangi, ya kan, Loh, kita ngajak bersatu, Ben. oke, sekarang aku tanya sama kau, Nggak siapa yang mungkin pernah kita memerangi Muhammad? yang apa? Siapa yang pernah memerangi dia? Misalkan Abu Abu Jahal lagi. Siapa itu yang nyerang Ka'bah itu? Loh, Hmm, Ka'bah itu Raja emang Romawi sebentar, pernah. emang Ka'bah itu siapa punya itu? Milik siapa itu? Pasukan Abraha kan Oh, pernah ingin sebentar. menghancurkan Ka'bah nih. Oke, Ka'bah Jadi itu kalau emang milik Nabi milik Muhammad siapa nggak itu? Sebentar, mempersatukan sebentar. umat, Ka'bah itu sebenarnya milik siapa itu? itu milik yang mendirikan Nabi Ibrahim, tapi yang Oke, membangun pertama Adam. oke. Kalau dibangun Adam, kemudian Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim siapa yang melanjutkan? Setelah banjir Nabi Nuh, kan Hmm. Ka'bah ini langsung Loh, direnovasi oleh Nabi Ibrahim. oke. Setelah Ibrahim siapa yang membangun Ka'bah lagi? Setelah itu ya terus Ya siapa? Ya diperbangun terus sampai sekarang. siapa? Oke, siapa? Ya banyak Lebih masa Ya mau udah kau dihitung semua jelaskan di sini lima. siapa. Nggak tahu, tanya kepada Raja Arab sana. Loh, makanya harus kau Masa tahu. Kalau itu ibaratnya karena berperang di Ka'bah, pertanyaannya siapa yang berperang dengan Muhammad dan Ka'bah itu milik siapa dulu? Karena kan Ka'bah sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir pun Ka'bah sudah ada. Bahkan ya, sebelum Abraham pun Ka'bah sudah ada. Berarti siapa yang beribadah di situ? Karena agama Islam itu kan baru di zaman Muhammad ada komunitas Islam. Sebelumnya itu kan Quraisy. Sebelumnya itu apa? Nggak tahu aku. Terus kalau Muhammad kemudian berperang di Ka'bah, miliknya siapa itu Ka'bah itu kok diperebutkan? Apakah itu miliknya Muhammad? Orang sebelum Muhammad lahir itu sudah ada milik agama lain. iyalah milik namanya milik kakek Nabi Muhammad kok Ibrahim kan Oh, keturunan Ibrahim Muhammad. yang berperang itu milik apa? Suku apa itu yang berperang itu? Ya suku banyak lah perang-perang. Loh, Aku iya, nggak aku tahu suku tanya. apa aja. Suku apa? Dari negara mana mereka? Apakah bangsa Arab juga? Kalau bangsa Misalkan Arab, bukankah dulu bangsa di Arab? zaman Ya udah kau jawab lah. Bangsa Arab itu kan berarti sudah tinggal di Arab, agama Arab, dan mereka beribadah di Ka'bah itu. Kemudian kalau mereka berperang dengan Muhammad, sementara Muhammad dengan agama Islam, baru setelah dia menjadi nabi. Terus itu milik siapa sebenarnya? Apakah ya pemilik kan aku udah terdahulu bilang. mungkin, gini ya, apakah pemilik terdahulu menyerang pemilik kemudian? Atau pemilik terdahulu diserang oleh yang kemudian sehingga menjadi miliknya? Kan logisnya gitu toh. Iya, itu kan dari Nabi Adam ya kan. Terus direnovasi oleh Ibrahim. Terus Iya, kemudian siapa? semenjak mungkin kekosongan Nabi, itu kan Ka'bah itu dibuat Bukan, orang itu bukan. Sekarang menjadi aku tanya. tempat penyembahan. Oke, tempat penyembahan. Tempat penyembahan Makanya kepada ada siapa? peristiwa Fathu Makkah. Oke, kalau itu Itu sudah kan menjadi yang tempat pernah penyembahan terjadi. agama apa? Agama apa? Ya nggak tahu, mungkin pagan kan mungkin. Oke, kalau itu sudah menjadi Letakkannya lah tempat, bentar. gitu kan. Kalau itu sudah menjadi milik agama pagan, kemudian itu menjadi milik Muhammad, berarti siapa yang mengambil dari siapa itu? Berarti Muhammad dong yang mengambil miliknya kaum pagan, menjadi milik dia dengan Enggak, agama. itu kan Quraisy dan Muslim itu yang dari Madinah itu kan mendatangi apa yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Oke, sekarang kau bilang tadi kan bahwa mereka dari Madinah mendatangi ke Mekah. Berarti apakah mungkin yang didatangi menyerang atau yang mendatangi menyerang? Ya itu aja logikanya. Contoh, kalau kau di Madura,
Aku dari Medan datang ke Madura mengambil alih rumahmu. Kira-kira aku yang menyerang kau atau kau yang menyerang aku di rumahmu sendiri? Coba. Begini ya, namanya Enggak, gitu aja. Bentar, kau jawab. Logi kamu tadi udah betul. Ya. Sekarang apa? Jangan goncang. Logi kamu berdiri tegak. Kecuali kalau kau mengaku aku kalah. Udah kita hentikan. Sekarang ku tanya sama kau. Kalau itu sudah menjadi miliknya agama pagan, kemudian itu menjadi miliknya agama Islam, dan dikatakan terjadi ada di situ perang. Berarti apakah mungkin yang memiliki menyerang orang yang tak memiliki untuk memperebutkan yang dimiliki? Atau orang yang tak memiliki siapa dulu? Pak Munir. Yang memiliki siapa dulu? Ya. Pak Munir. Ya. Pak Munir masih ngikut antikristus. Jangan gitu. Aku masih ngikut sama dengan Yesus ajarannya kok. Sebentar. Antikristus. Sebentar dulu. Siap. Lanjut. Jadi gini. Itu kan kau bilang tadi Ka'bah itu milik agama pagan. Mereka sudah beribadah di situ. Kemudian kau bilang orang pagan itu menyerang Muhammad untuk memperebutkan Ka'bah itu. Sekarang pertanyaannya, ketika itu menjadi miliknya agama pagan berarti belum miliknya Muhammad. Apakah mungkin orang yang memiliki Ka'bah itu menyerang Muhammad untuk memperebutkan Ka'bah? Kan nggak mungkin toh. Orang udah milik mereka. Bukan gitu, Ben. Bukan. Jadi yang betul bagaimana? Itu ada perjanjian Fathu Mekah namanya. Iya, perjanjian apa itu? Sejarah pembebasan Mekah waktu itu. Kenapa harus dibebaskan? Jadi itu kan menentukan berlanjutnya dakwah Islam setelah hijrah gitu di situ. Jadi pembebasan Mekah itu pada tahun berapa itu lupa kita kan nggak mungkin tahu semuanya kan, beda kalau kita nanya kepada Bang Zuma. Jadi katanya itu kaum Quraisy itu waktu itu melakukan penyerangan nih, pembunuhan terhadap kabilah waktu itu. Iya, berkaitan dengan apa itu? Berkaitan apa? Tentang apa itu penyerangan? Kenapa berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah itu? Setelah itu Nabi Muhammad itu yang mendengar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Quraisy, pelanggaran perjanjian itu gitu kan. Jadi segeralah Nabi Muhammad itu merencanakan sebuah perlawanan gitu. Jadi Nabi Muhammad itu mengerahkan pasukan gitu kan, melakukan perlawanan kepada kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu yang ketika itu mendengar Nabi akan menyerang gitu, berusaha untuk melakukan permusawarahan gitu dengan pihak Muslim. Ada tadi kata kunci. Ada tadi kata kunci yang kau gunakan. Ketika orang-orang yang ada di Mekah mendengar bahwa Nabi ingin menyerang, maka mereka mengadakan perlawanan. Pertanyaannya, siapa yang mau menyerang dan siapa yang mau diserang? Kalau yang mau bentar. Logi kamu udah salah. Kalau orang-orang ini kaum Quraisy mau menyerang Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan menyerang di Mekah, tapi menyerang ke Madinah. Tetapi kenapa terjadi perang di Mekah? Ya. Itu kan karena dia melakukan pelanggaran gitu. Pelanggaran perjanjian gitu. Iya, apa perjanjiannya apa? Kan efeknya besar itu. Ya, jadi pada tanggal berapa gitu pasukan Islam itu dari Madinah ke Mekah itu gimana itu Pak? Aku mau cari referensinya tapi nggak pegang HP. Ini isi perjanjian Hudaybiyah artinya gencatan senjata selama 10 tahun. Tiada permusuhan dan tiada buruk terhadap masing-masing dari kedua. Ini aku pegang HP. Ini aku sudah pegang HP. Ini udah. Nggak ada kan? Ini perjanjiannya. Ini kaum Quraisy malah jawab satu. Kaum Quraisy mengakhiri perjanjian Hudaybiyah karena kaum kafir Quraisy merasa takut dengan Nabi Muhammad.
bersama umatnya yang bertekad untuk berjuang memasuki kota Mekah yang Tapi pada akhirnya saat masuk itu Islam ada mereka pada itu. kaum Quraisy. Ini mereka karena ketakutan loh, Nabi datang. Ya, Enggak ya kan waktu wajar. Dengar ini ya, pembebasan Mekah dengarkan itu, ya. Bentar, kaum bentar, bentar, Quraisy bentar, sama sekali bentar, memang bentar, tidak melakukan perlawanan. bentar ya. Kalau orang lain mau datang ke negara kita, padahal kita udah berjanji sama mereka bahwa kita itu tidak ada peperangan. Tiba-tiba mereka mau datang ke kita dengan pasukan yang banyak. Pertanyaannya, apakah kita yang melanggar perjanjian atau mereka yang melanggar perjanjian? Begini, ceritanya kan mereka yang melanggar perjanjian nih. Ini lihat ini. Lalu Nabi datang nih membawa 10.000 pasukan gitu. Ini lihat ini. Dari Madinah menuju Mekah. Jadi Alasan Nabi Muhammad kaum itu kafir Quraisy mengeluarkan mengkhianati perjanjian Hudaybiyah adalah karena kaum kafir Quraisy merasa takut dengan Nabi Muhammad SAW beserta umatnya yang bertekad untuk berjuang dan memasuki kota Mekah pada saat itu ada pada kaum Quraisy. Ya kalau udah kita tahu orang ingin merebut kekuasaan kita, wilayah kita, masa lagi pegang perjanjian? Apa mau kita buat? Jadi ya maksudmu, kan gini, kan, bentar. Berarti maksudmu ketika Nabi Muhammad datang ke Mekah mau mengambil apa itu, udah kami serahkan, kami angkat tangan, gak usah angkat pedang. Mereka udah datang dengan pasukan gak angkat pedang ya. Contoh lah, orang Amerika datang ke Indonesia, bawa senjata, bawa pesawat, semua bawa lengkap. Tiba-tiba kita ngomong, kita ada perjanjian, kita nggak boleh perang. Iya, kepala kita lah disikat. Perjanjiannya itu gini, Ben. Loh. Perjanjiannya itu kan kalau kamu perjanjiannya ini perjanjian. Kota Mekah. Lihat ini perjanjiannya, yakni gencatan senjata selama 10 tahun, tiada permusuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing dari kedua pihak selama masa tertentu itu. Ini. Coba dibuka. Udah ini aja cukup, udah jelas. Bukan, enggak. Itu ada penjelasannya kenapa mereka. Baru siapa yang membuat? Anu ketakutan kalau gini nih. Siapa yang ketakutan? Lanjut tulang Iya, seandainya enggak ketakutan buka lah. Enggak. Udah ini, udah. Udah. Ini mau menyelewengkan, ini bukan mau mencari kebenaran Anda ini. Kan ini udah jelas. Perjanjian Hudaybiyah itu ditandatangani oleh suatu. Iya, coba diklik itu. Ada suku yang dihormati di Arab loh ini. Iya, diklik dong linknya tuh. Jadi kau baca luar sampul-sampulnya aja. Ini. Apa saja isi perjanjiannya? Sebutkan isi perjanjian itu. Larangan untuk mengunjungi Ka'bah. Ini perjanjiannya. Larangan untuk mengunjungi Ka'bah. Dibatasi 3 hari. Wajib mengembalikan orang Mekah yang melarikan diri ke Yastrib. Gencatan 10 tahun. Malah haji sambil telanjang. Bersekutu dengan Quraisy dan kaum Muslim bagi kabilah. Ini perjanjiannya. Iya, cuma dilanggar. Lalu Nabi Muhammad datang membawa 10.000 pasukan. Nah akhirnya ya. Iya, Nabi Muhammad melakukan ya wajar lah dia jadi gini, wajar lah mereka ya. Jadi Munir, kalau aku datang ke rumahmu, udah tahu kau bahwa aku mau mengambil alih ibaratnya istri dan anak-anakmu, kira-kira kau angkat pedang enggak? Kau angkat lah. Itu analoginya terbalik itu. Buktinya di sini Nabi kok yang mendatangi mereka, bro. Penyelewengan analogi namanya. Aduh. Jadi analoginya gini, udah kamu jangan lagi kembali ke Mekah gitu kan. Karena kan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu Mekah itu dijadikan berhala, terus kemudian kalau mereka haji itu dengan keadaan telanjang. Jadi Nabi Muhammad itu membuat perjanjian. Barang siapa yang mau pengen selamat, dengarkan dulu ya. Jangan ada perlawanan. Sekarang aku tanya sama kau. Sebentar. Yang menyerang siapa? Yang membuat masalah duluan siapa? Bukan, yang menyerang siapa? Yang membuat pelanggaran duluan siapa? Jadi gini, kalau nggak mau diserang, jangan melanggar perjanjian. Dengarkan, bagaimana mungkin orang Mekah itu melanggar perjanjian kepada Muhammad kalau mereka tidak menyerang Muhammad? Tentu yang melanggar perjanjian itu adalah orang yang melakukan penyerangan. Mana literasinya itu? Ya, coba pakai logika kamu deh. Diulangin lagi. Dengarkan ya. Tidak mungkin orang yang melanggar perjanjian diserang. Tapi orang yang melakukan penyerangan dulu itulah yang melanggar perjanjian. Iya kan gini, kita harus clearkan dulu Mekah ini punya siapa dulu.
Punya Quraisy ini Maka punya Quraisy. Nabi Muhammad. Bukan punya Quraisy Iya kok. kan punya ini apa? Kan Muhammad udah pergi Ibrahim, ke Madinah kau bilang tadi. Enggak lah. Loh, kau makanya mulut kau bolak-balik. Konsisten dong. Oke, silakan lanjut yang lain gantian. Aku baru masuk lah, begitu ngerti Bro Erben. Nanya yang lain lah, aku nggak terlalu paham masalah Ka'bah ini.